kembali lagi sama aku Lehulan Asrini di Smapo Smatusa Podcast. Nah, hari ini kita akan membahas materi yang sangat menarik dengan narasumber kita, yaitu salah satu guru agama Hindu yang mengajar di SMA Negeri 1 Sawan, yaitu Ibu Luh Putu Aryani SPD. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya, Ibu? Setenggara dalam keadaan sehat. Nah, kalau boleh tahu nih, Bu, apa sih kesibukan Ibu sekarang? Kesibukan Ibu sekarang selain Ibu memberikan pelajaran atau materi di sekolah ini, Ibu juga sedikit kegiatan di rumah, membuat upekara Banten untuk persembahan-persembahan hari suci. Seperti hari ini persembahan tumpak wayang yang akan kita rayakan sebentar lagi. Pas sekali, Bu, dengan materi yang kita akan bahas sekarang ini yang mengenai tumpak wayang punika, Ibu. Kalau boleh tahu nih, Bu, nyambran rahina napi upakara tumpak wayang kelaksana yang baik, untuk upacara tumpak wayang di situ biasanya dilaksanakan setiap 210 hari atau 6 bulan sekali, tepatnya dilaksanakan pada hari Sabtu atau Sani secara kliwon. Biasanya dilaksanakan. Yening membawa sang tumpak wayang punika napi sane pinake unteng saking rahinane. Yang menjadi unteng atau yang disebut identik dalam pelaksanaan hari raya tumpak wayang punika, sehari sebelum hari raya tumpak wayang itu biasanya dilaksanakan mesa selak ya. Nah, hari Jumat punika disebut dengan hari kala paksa, di mana diyakini bahwa hari tersebut turunnya Batara Kala ke dunia ini. Nah, di sana dianggap bahwa hari tersebut adalah hari yang tidak baik, atau dalam bahasa Balinya tenget ya, tenget. Kemudian umat Hindu sebali biasanya mengadakan ritual ngaturang seselap di setiap rumah biasanya, atau setiap pelinggih-pelinggih yang ada di rumah, baik itu di pelangkiran, di sember ataupun di depan rumah ya, dalam bentuk sarananya berupa pandan berduri atau pohon-pohonan yang berduri, kemudian diisi tapak dara, kemudian ditaruh di pelinggih-pelinggih di rumah tersebut atau di depan pintu masuk. Kemudian keesokan harinya seselak tersebut diambil, kemudian diikat dengan benang tridatu, kemudian dilebar atau taruh di lebuh. Dan tujuannya di sana adalah untuk menetralisir hal-hal yang bersifat negatif, begitu. Oh, saking punike, Bu nggih. Napi ke tujuan tumpak wayang punika saking Ibu tawang gitu. Menurut Ibu, makna atau tujuan dari pelaksanaan hari raya tumpak wayang itu adalah sangat menurut mitologi. Sebentar Ibu akan jelaskan sedikit ya tentang sejarahnya. Di tumpak wayang itu adalah mitologinya lahirnya Batara Kala ke dunia ini. Nah, Batara Kala ini merupakan sosok raksasa yang sangat menyeramkan. Raksasa ini atau Batara Kala ini terlahir dari Batara Siwa dan Dewi Uma. Nah, pada dasarnya Batara Kala ini tidak tahu siapakah sebenarnya orang tua dari Batara Kala ini. Kemudian Batara Kala ini berteriak sampai menghancurkan, ya teriakannya itu menghancurkan isi jagat, karena saking kerasnya Batara Kala ingin tahu siapa sih sebenarnya sosok diri saya. Kemudian dari Dewa Wisnu dan juga Dewa Brahma memberikan
petunjuk bahwa orang tua sebenarnya dari Batara Kala ini adalah Dewa Siwa dan Dewi Uma. Kemudian Batara Kala ini mencari Dewa Siwa. Sampainya di sana, Dewa Siwa tidak mau dulu memperlihatkan wujud aslinya bahwa beliaulah sebagai orang tua dari Batara Kala ini. Kemudian Dewa Siwa ingin memberikan tugas kepada Batara Kala bahwa kalau kamu ingin tahu siapa sebenarnya orang tua kamu, kamu harus memotong taring yang ada dalam diri kamu. Nah, di sini di dalam memotong taring itu merupakan mitologi yang sering kita jumpai pada saat pelaksanaan upacara metatah, ya. Upacara metatah atau mepandas atau potong gigi, maknanya di sini adalah untuk membebaskan diri dari sifat-sifat keraksasaan. Itu yang makna dari potong gigi tersebut. Nah, selain itu juga bisa mengendalikan sadripu yang ada dalam diri manusia. Nah, singkat cerita, setelah dipotong taringnya, kemudian Batara Kala itu melihat bahwa sosok dari orang tuanya itu adalah Batara Siwa dan Dewi Uma. Nah, dari hal tersebut, kemudian Batara Siwa memberikan anugerah kepada Batara Kala, ya, dalam kelahirannya, bahwa siapapun nanti yang lahir dalam tumpak wayang, Batara Kala berhak memakan atau menadah orang tersebut. Nah, selain itu, siapapun yang jalan-jalan atau berada di jalan pada saat tengah hari, tepatnya di tumpak wayang, Batara Kala juga berhak memakan atau menadah orang tersebut. Nah, kebetulan adik dari Dewa Kala, yaitu Batara Kumara, ya, lahir juga tepat pada saat tumpak wayang. Kemudian karena diberkahi atau mendapat anugerah dari Dewa Siwa, Batara Kala pun ingin memakan adiknya sendiri, Batara Kumara tersebut. Kemudian dari Batara Siwa memohon kepada Batara Kala agar jangan dulu memakan adiknya tersebut karena masih kecil, nanti setelah besar baru boleh dimakan. Seperti itu. Kemudian dari cerita itu Batara Siwa memanfaatkan hal tersebut, dan memanfaatkan hal tersebut dia memberikan anugerah kepada Batara Kumara agar beliau itu tidak menjadi dewasa, akan tetap menjadi rari atau anak-anak yang bertugas menjaga atau ngempu rari atau bayi yang ada di dunia ini. Seperti itu. Kemudian hal itu diketahui oleh Batara Kala, ya. Kemudian Batara Kala itu ingat lagi anugerah yang diberikan oleh Batara Siwa. Kemudian Batara Kala mengejar adiknya itu, yaitu Batara Kumara. Nah, di dalam pengejarannya itu Batara Kala menemukan ayahnya Batara Siwa dan Dewi Uma sedang berjalan-jalan di tengah hari tepat pada saat uku wayang. Nah, pada saat itu beliau teringat lagi, siapapun yang berjalan-jalan di tengah hari, tepatnya di uku wayang tersebut, boleh kamu makan atau tadah. Berarti Batara Kala ini ingin menadah atau memakan ayahnya atau ibunya sendiri, ya, Batara Siwa dan Dewi Uma tersebut. Nah, sebelum Batara Kala itu memakan atau menadah Dewa Siwa memberikan satu syarat. Sebelum beliau bisa memakan orang tuanya, Batara Kala harus bisa menjelaskan isi sloka yang diberikan oleh Batara Kala itu dengan batas waktu setelah matahari condong ke barat, itu sampai batas waktunya. Nah, Batara Kala kemudian
tidak bisa menjelaskan sloka tersebut sampai matahari condong ke barat. Oke. Akhirnya Bathara Kala tidak mampu atau tidak bisa memakan menadah ayahnya, yaitu Bathara Siwa dan Dewi Uma. Nah, kemudian Bathara Kala itu ingat kembali dengan adiknya. Kemudian lagi dia berlari mengejar adiknya, yaitu Sangyang Kumara, sampai Bathara Kala ini bertemu dengan sesajen yang ada di sana, di mana sesajen tersebut adalah sesajen yang dipersembahkan oleh dalang yang sedang melaksanakan pewayangan, seperti itu. Nah, karena saking lapar, saking hausnya Bathara Kala, kemudian Bathara Kala ini memakan sesajen tersebut sampai habis. Nah, kemudian di sini ada perbincangan antara jero dalang ini dengan Bathara Kala, ya. Ditugaskan bahwa jero dalang menugaskan kepada Bathara Kala harus mengganti sesajen tersebut. Karena sesajen itu sudah habis, Bathara Kala tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Dan dia mengucapkan sesuatu bahwa siapapun yang lahir dalam tumpak wayang, asalkan bisa melakukan upacara tersebut dan nunas tirte sapu leger, ya, berarti orang-orang tersebut akan tidak dia makan, seperti itu. Nah, itulah cerita sedikit tentang bagaimana sih sebenarnya tumpak wayang itu, kemudian mitologi yang ada di masyarakat mengenai hal-hal tersebut, seperti itu, ya, ceritanya. Ya, mungkin itu yang bisa Ibu berikan tentang maknanya. Napike rahinan tumpak wayang punika wenten paiketan saking palemahannya nih. Untuk paiketan atau hubungan, ya, dengan lingkungan atau pelemahan ini sangat-sangat erat, ya, dimana makna sebenarnya dari perayaan tumpak wayang tersebut adalah menjaga keharmonisan alam beserta isinya, ya. Nah, di sini pengertiannya adalah bagaimana kita menjaga kelestarian alam beserta isinya, contohnya dengan menanam pohon misalnya, kemudian dengan membersihkan sampah plastik yang bisa merusak lingkungan itu sendiri, dan upaya ini dilakukan agar kebersihan lingkungan tetap terjaga dengan baik. Nah, seperti kemudian nilai-nilai adiluhung juga sakirti, yaitu seperti keharmonisan antara lain manusia dan kebudayaan Bali yang meliputi tradisi, seni budaya hingga kearifan lokal secara skala dan niskala. Dan diharapkan juga bisa dipahami dan diterapkan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab, yang mana tujuannya adalah untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, yaitu nangun sakerti luke Bali menuju Bali era baru, seperti itu, ya. Saking punika, Bu. Jadi bagaimana pendapat Ibu mengenai rahinan tumpak wayang punika agar tetap lestari di era globalisasi punika? Di zaman era globalisasi ini mungkin banyak sekali ya manusia yang tidak sadar dengan waktu, ya. Mereka selalu berkutat dengan waktu sehingga manusia-manusia itu kadang lupa untuk mendekatkan diri atau mendekatkan serada bakti kita kepada ide Sang Hyang Widi-Wasa, karena mereka terlalu sibuk mungkin, ya, dengan kegiatannya. Nah, dan di sini diharapkan manusia itu dapat meningkatkan serada dan bakti itu kehadapan ide Sang Hyang Widi-Wasa dalam hal ini, dalam perayaan tumpak wayang ini memuja Sang Hyang Iswara sebagai Sang Hyang pencipta kesenian, okay? Baik itu kesenian gong, kesenian wayang dan lain sebagainya, dan agar selalu mendapatkan sinar suci dari beliau, seperti itu. Oke, jadi dari penjelasan Ibu tadi kita dapat simpulkan bahwasannya setiap rahinan yang ada di Bali memiliki mitologi dan fungsi-fungsi tersendiri di masyarakat Bali.
Dan kita semua sebagai masyarakat Bali patut sadar dan bisa menjaga budaya agar tetap lestari sampai kapanpun, dan juga agar generasi kita masih bisa merasakan kentalnya setiap budaya yang ada di Bali. Ini Ibu suksema untuk galahnya nih Ibu Presiden hadir jadi narasumber ring Smapo Semantusa podcast kali ini Ibu. Oke, untuk mengakhiri podcast kali ini, mari kita gaungkan Dipa Semantusa. Dipa Semantusa, disiplin, patuh, luar biasa. Oke, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Santi.